Mendengar hal itu, Saun langsung mengatakan jika mereka itu sudah kenal 20 tahun lamanya. Tapi apakah Hiju tahu orang seperti apa Saun itu? Hiju pun tak bisa berkata-kata lagi. Saun pun segera pamit, begitu juga dengan Hiju. Sedangkan di tempat lain, memang benar saja perkiraannya Saon. Pria yang ditangkap itu memang pembakar massal. Dan si pembakar mengatakan jika bukan dirinya yang kemarin membakar sebuah kantor itu. Tapi di satu malam, si pembakar mengatakan jika pernah melihat seorang pria yang melakukan hal seperti dirinya, namun dengan membakar kucing. Apakah itu adalah sebuah percobaan? Sedangkan Hiju diberi formulir pendaftaran sebagai juru bahasa isyarat di kantor kepresidenan. Temannya sih bersemangat, tapi Hiju sungguh terlihat galau. Baek Saun meminta anak buahnya untuk menyelidiki Ji Sang-woo, dan lagi-lagi mobilnya Hiju bergerak dengan sendirinya. Mobil itu dibajak kembali. Hiju sudah ketakutan parah. Radio pun mulai berbunyi, katanya 406 ingin dihubungi. Setelah menyampaikan pesan tersirat itu, mobil Hiju pun bisa dikendalikan kembali. Dan karena sudah jam 10, waktunya 406 menelpon. Saun pun langsung bertanya, apa untung bagi dirinya jika Saun dan Hiju itu bercerai. Jadi Saun menegaskan jika ia sama sekali tak akan memberikan Hiju pada si 406. Wah, Hiju bingung dengan apa yang kini ada di pikirannya Saun. Tapi setelahnya Hiju jadi tahu alasan Saun tak akan menceraikan dirinya. Itu semua hanya demi sebuah reputasi Saon. Dan tiba-tiba Saon tidur begitu saja di kamarnya Hiju. Hiju kesel pisan. Ditarik saja bantal yang dipakai Saon. Mana ngatur-ngatur pula dengan tidak memperbolehkannya membelakangi Saon. Saon lalu mengatakan untuk melupakan segala kejadian ketika Hiju diculik kemarin itu. Dan Hiju pun bermimpi mengingat kejadian lampau. Dan terkuaklah saat kecil ia dan saudara-saudara tirinya mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan anak laki-laki ketua Hong meninggal dan putrinya menjadi tuli. Hanya Hijulah yang selamat sentosa. Ibu kandung Hiju sendirilah yang melarangnya untuk tak mengeluarkan suara, katanya seperti putri duyung, hingga ia menjadi buih di lautan, yang artinya untuk selama-lamanya Hiju dilarang untuk mengeluarkan suaranya sendiri. Hal itu dilakukan agar mereka bisa bertahan hidup dengan ketua Hong yang kaya itu. Wah, gawat. Seorang pria misterius membawa ayahnya Hiju sambil bersenandung. Dan ciri khas dari pria itu adalah memiliki ruam di tengkuknya dengan mata yang berbeda warna. Dan akhirnya terungkap pula wajah asli dari si pemilik ponsel 406. Ia lalu menelpon Hiju dan menanyakan apa yang sudah Hiju lakukan dengan ponselnya itu. Sambil menunjukkan beberapa gigi yang berlumuran cairan merah. Melihat hal itu, Hiju pun akhirnya mengatakan jika ia menggunakan ponsel itu untuk mengancam Saon agar bisa bercerai. Si 406 pun langsung senang. Itu tandanya Hiju ada di pihak mereka. Jadi menyuruh Hiju untuk terus meneror Saon dan tak boleh berhenti di tengah-tengah karena konsekuensinya adalah ayah Hiju yang akan kena dampaknya. Diperlihatkan gigi yang berlumuran cairan merah begitu, Hiju pun langsung panik mendatangi ayah. Untungnya ayah baik-baik saja. Tapi tiba-tiba ayah bergumam. Cara bicaranya memperagakan si 406. Menyampaikan pesan untuk Hiju. Hiju pun langsung lemas. Dan karena tadi sempat lapor polisi, karena ayah Hiju hilang beberapa saat, Hiju pun akhirnya ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai anaknya si ayah. Tapi di tengah jalan, radio mobilnya tak berfungsi, seperti diretas kembali. Hiju seketika langsung panik hingga ia pun mual, dan mengingat semua kejadian di hidupnya yang menyesakkan dada. Tak ada satu orang pun yang berada di pihaknya. Hiju pun menangis terisak-isak. Lalu tiba-tiba dari kejauhan mobil dengan sirine dan penuh dengan pengawalan datang menghampiri mereka, yang ternyata adalah Sang Agung Baek Saon. Dengan gagah, Saon menghampiri mereka dan meminta para polisi untuk pergi dahulu. Ia akan melaporkannya nanti. Dan mengatakan jika wanita di hadapannya adalah istrinya.
karena itu adalah pertama kalinya ia diakui istri oleh Baeksaon. Dan episode 3 pun berakhir di situ.